vokal grup Anugerah akan menyanyi. Yang kedua kali jemaat dipersilahkan untuk ikut bersama-sama menyanyi lagu tersebut. Ya. Yang akan kita nyanyikan setiap pagi sebelum kita memulai persekutuan selama bulan keluarga. Ya, makasih. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, Om Tante yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk vokal grup Anugerah yang boleh bersama-sama menyanyikan lagu tema bulan keluarga kita, keluarga di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita saat teduh. Bapak Ibu, Om Tante yang terkasih,
Apa kabarnya? Lemes ngomong baiknya. Baik gitu. Bapak Ibu Om Tante apa kabarnya? Baik. Luar biasa. Kita semua berada di tempat ini dalam keadaan baik-baik dan sehat. Ini semua karena kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan kita, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Mars Usinda. Kita akan bersama-sama berdiri. Bapak Ibu Om Tante yang terkasih, kita akan masuk dalam persekutuan kita. Kita akan tetap berdiri. Apabila ada Bapak Ibu yang tidak kuat berdiri, boleh duduk. Kita akan masuk dalam lagu persekutuan yang diambil dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait 1 sampai 3. Mari bermasmur
Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena dalam kehidupan kami Engkau selalu beserta. Kasih Tuhan senantiasa ada dan menolong, juga menyertai. Berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Pendeta Erma dalam menyampaikan firman Tuhan. Berkati segala persiapan yang sudah dilakukannya. Biarlah Tuhan boleh menolong kami. Tuhan mengusir setiap suara-suara yang akan mengganggu dalam penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 48 ayat 1 sampai 11. Nanti ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion seperti puncak Gunung Zafon adalah kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat raja-raja berkumpul, mereka maju bersama-sama. Ketika mereka memandang, mereka tercengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Seperti angin timur melanda kapal-kapal Tarsis, kau hancurkan mereka. Apa yang telah kami dengar itulah yang kami saksikan. Di kota Tuhan semesta alam, ya di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami merenungkan, ya Allah, kasih setiamu di dalam baitmu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemakmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari vokal grup Anugerah. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari NKB 201 bait 1 dan 2.
Kami persilahkan vokal grup Anugerah. Ya, hari ini vokal grup Anugerah memang akan memberikan satu kesaksian. Ini yang lagu yang saya pilih sendiri, ya, karena beberapa hari yang lalu memang saya lagi merayakan syukuran tentang hari ulang tahun gitu. Hari ulang tahun itu memang ya kalau dibilang nggak gimana-gimana, tapi buat saya itu istimewa karena hari sebelum saya akan masuk ikutan seperti kalian jadi usia yang indah juga gitu. Ya, usia indah itu harus dihayatin karena ya indah tetapi sebenarnya rapuh ya. Kalau saya ada tambah satu lagi, menjadi sepi gitu. Karena anak-anaknya sudah terbang kemana-mana gitu. Ya, jadi itu yang selalu saya motivasi ke istri saya dari awal pernikahan. Sebenarnya ada satu kata, mungkin kalian udah lupa karena kalian udah nikahnya udah lebih jauh. Tapi di sini ada yang lebih muda dari saya kan. Kalau buat saya itu satu kata yang harus selalu dipegang, yakni bersyukur. Apapun yang terjadi. Tapi waktu saya ngikutin itu ya HD-nya Pak Sugiono itu, bersyukur aja rupanya nggak cukup loh. Kalau udah di ruang itu tuh semua kegentaran, seperti kesannya ya waktu itu tinggal ditunggu aja gitu ya. Jadi saya menambahkan kita harus bersyukur dengan sukacita. Karena hati yang sakit fisiknya, kayak saya sendiri sebenarnya kan sudah pernah bilang ya, telinga saya sebenarnya sudah berkurang satu. Tapi karena saya sukacita, saya masih bisa berusaha untuk memainkan musik dan baik gitu ya. Banyak hal dalam kesedihan itu bisa tertolong dengan sukacita gitu ya. Oke, kami akan membawakan lagu dari PKJ 241 disambung 242. Yuk, terima kasih.
kasih untuk vokal grup Anugerah, terima kasih juga untuk Pak Kuncoro yang telah menyampaikan kesaksian pujiannya. Salah satunya lagu Ku Tak Tahu Kan Hari Esok. Sebagai keluarga-keluarga dan pribadi yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kita kalau kita tidak usah takut dan khawatir. Sekalipun kita tidak tahu apa rencana Tuhan untuk hari kita, untuk hari esok dan seterusnya. Karena kita terus bersandar dan berpegang pada Tuhan, juga percaya kepada Tuhan. Tema kita hari ini, keluargaku dalam Tuhan, yang diambil dari dari Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Keluargaku dalam Tuhan adalah ungkapan yang sangat indah yang menggambarkan hubungan yang erat dan harmonis antara seluruh anggota keluarga, tentunya yang memiliki iman yang sama. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita akan angkat pujian lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 289. Kita nyanyikan bait pertama, ketiga, dan keempat. Oma, Opa, dan Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita persiapkan diri kita, mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, menjadi kebahagiaan bagi setiap kami jika keluarga kami bersama-sama hidup indah di dalam Tuhan. Sebagai satu keluarga, kami saling mengasihi, saling menopang, dan juga saling menjaga satu dengan yang lainnya. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga yang kiranya terus memberkati kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk dapat berkumpul, membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Sebentar kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh bersama kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Melainkan firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, terkhusus di tengah-tengah keluarga kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Boleh tolong dibantu? Ya. Mari kita bersama-sama melihat ya 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca serta merenungkannya. Amin. Selamat pagi Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih. Kurang semangat, selamat pagi. Iya, jangan kalah ya. Harus semua bersukacita dan bersyukur. Hari ini bangun jam berapa tadi? Wah, seperti biasa ya. Tapi tidurnya udah dari jam 8 malam ya. Jam 12. Ngapain Oma? Begadang apa bukan TikTok? Main HP ya. Hari ini kita bersyukur bersama-sama ya, Tuhan kasih kesempatan kepada Oma Opah, Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama datang beribadah di dalam persekutuan Usindah pada hari ini. Di bulan Oktober ini kita memasuki atau memperingati yang namanya bulan keluarga. Nah, coba saya mau ngetes nih. Ini lagu yang udah lama banget nih. Masih inget gak nih lagunya ya? Coba ya. Harta yang paling berharga. Iya. Puisi yang paling bermakna. Istana yang paling indah adalah mutiara tiada tara. Adalah apa? Iya, jadi harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara ya. Harga mutiara saya nggak tahu sih berapa duit ya harga mutiara, tapi pasti mahal gitu ya. Tapi semahal-mahalnya harga mutiara itu tiada tara itu ternyata adalah keluarga. Nah lagu ini Oma Opa dan Bapak Ibu soundtrack film apa? Keluarga Cemara. Kayaknya di usia Oma Opa bukan sih filmnya ya? Iya, kalau saya udah nonton yang remake lagi ya. Jadi itu film Keluarga Cemara. Di dalam lagu itu kita diingatkan bahwa ternyata keluarga itu adalah harta yang paling berharga di dalam setiap kehidupan kita. Keluarga itu adalah pemberian atau anugerah yang Tuhan hadirkan untuk mengisi kehidupan kita. Jadi keluarga adalah istana paling indah karena sejauh apapun kita pergi, kita selalu punya satu tempat di mana kita itu merasa aman, di mana kita itu merasa terlindungi, yaitu adalah di dalam keluarga kita sendiri. Nah Oma Opa dan Bapak Ibu ini mengingatkan juga tema kita nih di dalam GKI Gading Serpong. Boleh tolong dibantu kok Kelvin? Ya jadi Ecclesia Domestika. Nah Ecclesia Domestika itu adalah gereja rumah tangga. Nah ini juga salah satu tema kita di GKI Gading Serpong. Selain Ecclesia Hospitalis, ada juga tema ini ya, Ecclesia Domestika. Bagaimana di dalam keluarga itu merupakan gereja rumah tangga atau gereja mini. Ecclesia Domestika, Oma Opah dan Bapak Ibu, setidaknya ada 4 peran yang perlu dilakukan. Boleh tolong dibantu lagi? Sepertinya nggak jalan kok. Nah yang pertama, keluarga itu sebagai sekolah beriman. Ya, sejak dini
Anak-anak itu dididik di mana Oma, Opa, dan Bapak Ibu? Di rumah, bukan di sekolah minggu gitu ya. Jadi kalau misalkan merasa udahlah anak-anak dididiknya di sekolah minggu aja, itu keliru gitu ya. Justru pendidikan anak pertama kali dimulai dari keluarga gitu ya. Jadi di dalam keluarga lah di situ yang namanya sekolah beriman. Anak-anak, cucu, oma, opa gitu ya, semua dididik di dalam rumah. Melihat teladan iman dari oma, opa, dan bapak ibu. Nah makanya kalau lagi sama cucu, kalau lagi sama anak-anak, ingat gitu ya, kalau kita ini adalah teladan iman. Apalagi usianya oma, opa, dan bapak ibu udah panjang banget gitu ya. 80 tahun ada kan? Ada. 90 ada? Ada? Nah ada 90 tahun. Beda 60 tahun sama saya. Opa 60 saya belum lahir ya. Saya baru 31 nih tahun ini. Ya, jadi udah panjang bener kehidupannya gitu ya. Jadi kalau di tengah-tengah keluarga ingat bahwa kita itu adalah teladan iman, apalagi kalau udah oma opa gitu ya. Lalu kemudian di dalam keluarga lah anak-anak juga semestinya dan juga cucu belajar dari kita. Ya, jadi supaya keluarga kita berakar bertumbuh dimulailah dari oma opa, dari orang tua. Keluarga merupakan eklesia domestika yang artinya keluarga itu sebagai gereja mini. Pendidikan Kristiani mula-mula itu dimulai dari orang tua atau keluarga. Lalu yang kedua, keluarga itu ternyata sebagai sekolah berdoa. Nah ini ya, jadi di dalam keluarga kita tidak bisa melupakan yang namanya doa. Ya, anak-anak, cucu-cucu itu juga belajar doa. Dimulai dari keluarga. Orang tua adalah guru yang meneladankan berdoa kepada anak-anak atau sesama anggota keluarga. Dan sampai dengan saat ini, oma opa dan bapak ibu semua ini bersama-sama masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Kita ada di sini gitu ya, masih dikasih kesempatan sama Tuhan bisa bersama dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Jadilah pendoa-pendoa. Ya, di dalam setiap doanya jangan pernah lelah. Doain anak-anaknya, doain mantunya, doain cucunya, doain pasangan jikalau masih ada ya. Jadi disitulah dimulai. Keluarga itu adalah sekolah bagi kita untuk berdoa. Lalu hal yang ketiga, sekolah persaudaraan. Nah, di sini oma opa ada yang punya adik kakak? Ada kan? Atau ada yang anak tunggal? Ada juga pasti ya. Mulanya belajar yang namanya persaudaraan itu di mana? Rumah. Saya punya adik satu. Mula belajar tentang persaudaraan. Itu di mana? Di rumah. Ternyata keluarga juga jadi sekolah persaudaraan. Bagaimana sebagai sesama saudara itu gak boleh saling egois satu dengan yang lainnya. Saudara kita lagi sedih, kita jangan bahagia gitu ya. Jadi sedih ngelihat orang senang melihat orang ya jangan kayak begitu ya. Gak boleh itu kita lakukan. Jadi sama-sama saling menopang sebagai seorang saudara. Kalau oma opa di sini masih ada saudara juga ya, saling topang. Di mana saudara kita perlu bantuan, hadir di situ. Di mana itu jadi sebuah kebahagiaan, ikut juga bahagia di situ. Jangan saudara kita bahagia justru kita enak banget ya hidupnya bahagia, saya emang gak bahagia. Wah, gitu ya. Nah, itu belajar sekolah persaudaraan. Keempat, keluarga itu ternyata adalah sekolah melayani. Bagaimana di dalam sebuah keluarga kita belajar untuk memberi diri melayani satu dengan yang lain. Sebelum pergi jauh ke sana, sebelum pergi melayani di gereja, dimulai dari keluarga, mulai dari rumah. Bagaimana orang tua mau melayani anak-anaknya, mau mendengarkan anak-anaknya, gak memaksakan kehendak sama anak-anak. Dan bagaimana anak-anak juga belajar untuk melayani orang tuanya. Ya, jadi ya salah satu bentuk pelayanan anak-anak ke orang tua dibantuin. Ya misalnya dulu saya waktu masih kecil, dari SD saya itu udah diajarin buat bantu-bantu pekerjaan rumah tangga sama opa dan bapak ibu. Nah ini saya kesaksian dulu saya mau beli sepeda SD itu kelas 4 apa kelas 5 ya gitu ya, sekitar segitu ya. Papa sama mama sebenarnya langsung punya uang gitu buat bayar. Saya beli sepeda. Karena waktu itu lagi ngetren naik sepeda yang depannya ada keranjang. Tahu kan? Ya. Jadi kalau pergi sekolah pada naik sepeda.
Terus mama bilang, mama dari kecil udah mengajarkan kepada saya, kalau mau segala sesuatu itu harus berjuang. Gitu ya kepada anak-anaknya. Apa yang saya lakukan? Tiap sore saya cuci piring. Sekali cuci piring dihargain 10.000. Jadi ada tanda tangan mama. Gitu ya. Ma udah nih selesai nih cuci piring. Ditanda tangan sama mama, 10.000. Hari besoknya ditanda tangan lagi. Terus kalau nyapu misalkan ditanda tangan lagi. Misalnya harga sepeda itu 400.000. Kalau 400.000 berarti 40 kali ya. Iya kan bener ya? 40 kali. Tapi enggak nyampe 40 kali. Paling saya cuma melakukan 10 kali ya. Apa 15 kali. Habis itu dibeliin sepeda sama mama. Itu saya masih teringat sampai sekarang. Jadi bagaimana orang tua itu ngajarin ke anak-anak buat berjuang. Bagaimana ngajarin ke anak-anak buat ya kamu juga harus bisa berjuang di dalam kehidupan ini. Walaupun itu bukan berarti 40 kali tuh saya harus cuci piring. Baru abis itu dikasih sepeda. Enggak, cuman berapa kali. Kayak 10 apa 15 kali. Abis itu tiba-tiba mama ngajakin ayo kita ke toko sepeda. Oh senang banget. Tapi di situ saya belajar bagaimana melayani orang tua. Dari kecil hal sepele cuci piring. Walaupun kalau cuci piring pernah ada yang pecah. Ya, tapi kan di situ belajar. Nah itulah keluarga itu sebagai sekolah melayani. Bagaimana orang tua mau melayani anak-anak, anak-anak pun mau melayani kepada orang tuanya, kepada keluarga. Nah kalau belajar tentang ini 4 hal, Oma, Opa, dan Bapak Ibu, coba kita refleksikan. Apakah keluarga kita sudah melakukan hal ini? Apakah di dalam keluarga kita sudah menjadikan sekolah beriman, berdoa, saling menjaga sebagai saudara, atau saling melayani satu dengan yang lain? Nah itu kita coba refleksikan di dalam hati kita masing-masing. Bicara tentang kehidupan keluarga, Oma, Opah, dan Bapak Ibu. Kehidupan kita bersama dengan keluarga itu diibaratkan seperti naik roller coaster. Ada yang udah pernah naik roller coaster? Pernah ya. Saya sepanjang naik roller coaster tutup mata. Nyesel ya gitu ya naik, aduh ternyata saya gak bisa nih kalau yang ekstrim-ekstrim kayak begini. Jadi kalau pergi ke Dufan kemana? Ke rumah boneka ya. Ke rumah miring, gak pernah naik-naik kayak ginian lagi, aduh kapok gitu. Nah yang namanya kehidupan keluarga itu seperti roller coaster. Kenapa seperti roller coaster? Karena penuh lika-liku, karena naik turun. Ada gak keluarganya yang selalu adem ayem dan baik-baik saja? Ini roller coaster di dalam kehidupan keluarga kita, Oma, Opah, dan Bapak Ibu. Ada tantangan, ada perbedaan pendapat, konflik, salah paham. Lalu kemudian ada juga pergumulan-pergumulan. Nah hal-hal ini walaupun kita gak suka, tantangan, perbedaan pendapat, konflik, kesalahpahaman, pergumulan. Walaupun kita gak suka, tapi hal ini tidak bisa kita hindari. Pasti akan selalu ada, namanya itu kehidupan. Ya kehidupan kan gak mulus-mulus aja kayak tadi roller coaster, ada naik, ada turun. Kemudian ada lika-likunya dan lain sebagainya. Di dalam keluarga inilah yang menjadi tantangan kehidupan setiap kita. Di tengah-tengah kehidupan keluarga yang penuh dengan roller coaster, yang hidup seperti roller coaster, ada tantangan, perbedaan pendapat, konflik, salah paham, pergumulan. Lalu kita bertanya, gimana caranya ya Tuhan supaya keluarga saya selalu hidup di dalam Engkau? Gimana caranya supaya keluarga saya meskipun ada tantangan yang berat, kami selalu bersandar. Kayak tema kita ya, keluargaku di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 22. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat. Nasihat dan pesan ini yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan keluarga. Apa saja? Ada 4. Yang pertama adalah bersukacita. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bersukacita senantiasa. Nih Oma, Opah, dan Bapak Ibu. Sukacita bukan berarti tidak ada masalah. Tapi tentang sikap hati yang tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Itu sukacita. Sukacita itu bukan berdasarkan
saya hidupnya banyak masalah jadi saya susah banget sukacita. Bukan berdasarkan hal tersebut. Sukacita sejati adalah tentang sikap hati kita yang selalu bersyukur. Percaya bahwa ada kuasa yang lebih besar dibanding segala pergumulan kita. Ada yang pegang kendali, yaitu adalah Tuhan. Sukacita adalah sikap hidup yang bergembira dalam keberadaan kita di dalam Kristus terlepas dari keadaan apapun. Sukacita adalah sebuah keadaan di mana kita tahu bahwa kita itu selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Jadi seberat apapun yang kita hadapi, kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin Oma Opa dan Bapak Ibu di sini pernah berada di dalam keadaan, saya juga pernah ya, berada di dalam keadaan yang di titik terendah lah. Gitu di dalam kehidupan kita. Bergumul luar biasa. Sampai bertanya sama Tuhan, Tuhan berat banget buat laluin ini. Tapi ternyata Tuhan bisa hantarin kita sampai sekarang. Kalau kata lagu, sejenak aku menoleh ke belakang. Saya pikir saya gak bisa laluin ya Tuhan. Ternyata saya bisa laluin ya. Karena kita tahu ada yang pegang kendali hidup kita. Yaitu adalah Tuhan. Sukacita adalah sikap hati ketika kita tahu bahwa kita gak sendiri jalanin hidup kita. Tapi ada Tuhan yang bersama dengan setiap kita. Konon katanya yang namanya sukacita itu bisa transfer ke orang lain. Bisa ngalir ke orang lain. Kalau Oma Opa dan Bapak Ibu hidupnya penuh dengan senyuman, keceriaan gitu ya. Itu bisa ketransfer sama orang lain. Tapi kalau hidupnya cemberut, ya jutek. Kalau ada orang nyapa, iya gitu ya. Itu juga orang akan jadi ke-trigger buat ikut-ikutan jutek juga. Tapi kalau kita ramah, kita memberikan senyuman kepada orang lain, kita ceria, orang lain juga ikut, dia ceria sekali, dia senyum ya gitu. Ikut ketransfer ke kita. Konon katanya yang namanya sukacita, kebahagiaan, senyuman itu bisa ketransfer sama orang lain. Begitupun di tengah-tengah keluarga. Jadi Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama hiduplah dengan penuh segala sukacita. Jangan suka manyun, jangan suka sedih, jangan suka marah-marah. Kalau itu terus dilakukan, bawa energi yang negatif di tengah-tengah keluarga. Ya, jadi yang pertama, gimana supaya keluarga kita hidup di dalam Tuhan? Bersukacitalah senantiasa. Dan sukacita itu akan mengalir kepada anggota keluarga kita. Kedua, tetaplah berdoa. Nah, doa adalah nafas kehidupan orang Kristen, nafas kehidupan keluarga Kristen. Berdoa itu Oma Opa dan Bapak Ibu berarti ada kita tuh mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Seseorang yang hidupnya berdoa berarti dia tahu bahwa dia gak bisa menghadapi itu seorang diri. Kalau orang yang ngerasa dia bisa ngelakuin semua seorang diri, bisa berjalan seorang diri, berdoa gak hidupnya? Enggak, ngapain? Orang saya bisa, orang saya berkuasa, orang saya hebat, ngapain saya harus cari Tuhan? Seseorang yang berdoa adalah seseorang yang mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan mau berserah penuh kepada Tuhan. Itu ya Oma Opa dan Bapak Ibu perlu terus kita ingat. Berdoa itu artinya kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya gak bisa Tuhan kalau seorang diri. Dan ketika kita berdoa, kita percaya ada kuasa yang lebih besar dibanding dengan kemampuan diri kita sendiri. Yaitu adalah kuasa Tuhan. Itu pentingnya tetap berdoa di dalam kehidupan kita. Kalau dibilang doa itu adalah nafas kehidupan, gimana kita tanpa nafas? Mati. Ya, begitupun dengan doa. Dan kemudian Oma Opa serta Bapak Ibu yang terkasih, jadilah pendoa-pendoa bagi keluarga kita. Sebelum kita jauh mendoakan gereja kita, bangsa negara kita, doakanlah dimulai dari keluarga kita sendiri. Doain pasangan, doain anak-anak, doain mantu, doain cucu. Atau di sini ada yang udah punya cicit? Nanti kalau saya udah melahirkan ya, cicit.
Iya, saya kan manggilnya udah oma opa. Ini kesemuanya ya. Doain Cicit juga. Doakanlah. Jangan pernah putus berdoa kepada Tuhan. Walaupun kayaknya kok saya doa tapi gini-gini aja Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita hanya diajarkan buat berdoa. Ingat, doa itu menundukkan diri di hadapan Tuhan. Percaya pada kuasa Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, serahin semua ke Tuhan. Ya, jadilah pendoa-pendoa. Jadilah teladan untuk mendoakan. Ajarlah anak-anak, cucu-cucu untuk berdoa. Karena dengan berdoa berarti kita mengajarkan kepada keluarga untuk berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mengucap syukur dalam segala hal. Mudah bersyukur ketika keadaan baik-baik aja. Benar? Susah bersyukur kalau dalam kehidupan yang sedang bergumul. Benar? Benar ya. Lebih mudah bersyukur dalam keadaan baik-baik saja atau tidak baik? Baik-baik aja ya. Kalau dalam keadaan tidak baik kayaknya mikir-mikir dulu gitu ya kalau mau bersyukur. Iya, tapi betul yang Tuhan ajarkan harus bersyukur. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk terus bersyukur dalam segala hal. Bahkan di dalam kekurangan, di dalam kegagalan, atau mungkin saat ini kita sedang sakit. Tapi Tuhan mengajarkan buat kita bersyukur. Apa yang biasanya membuat orang itu susah untuk bersyukur, Om Opa dan Bapak Ibu? Saya mau tanya. Apa yang biasanya buat kita susah buat bersyukur? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, gaya banget ya pakai bahasa Inggris nih. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu menerapkan sikap hidup yang take it for granted atau sudah sewajarnya. Apa sih maksudnya? Jadi begini, menganggap orang yang susah bersyukur kalau menganggap kehidupan itu take it for granted atau sudah sewajarnya. Ya udah sewajarnya ya Tuhan saya bangun pagi, ya emang harus emang sudah sewajarnya saya bangun. Ya udah sewajarnya ya Tuhan saya masih bisa bernapas. Udah sewajarnya Tuhan saya masih bisa makan enak. Sudah sewajarnya Tuhan saya masih bisa beraktivitas. Jadi menganggap semuanya itu sudah sewajarnya. Ya emang harusnya Tuhan ngasih saya begini. Harusnya Tuhan ngasih saya nafas, harusnya Tuhan ngasih saya nafas kehidupan, bisa makan enak, bisa aktivitas. Itu namanya hidup yang take it for granted. Jadi hidup yang gak pernah bersyukur. Gak ngelihat bisa nafas itu adalah harus disyukuri. Bisa makan enak, bisa pergi sama keluarga, itu adalah hal yang disyukuri. Jadi hidupnya tuh selalu take it for granted. Ingat gak kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Berapa yang balik ke Tuhan? 1 orang. Itu namanya take it for granted. Karena 9-nya lagi berpikir udah sewajar ya Tuhan nolong saya lah. Jadi ngapain saya balik lagi ke Tuhan buat terima kasih. Nah itu hidup take it for granted yang bikin orang susah bersyukur. Jadi cuma 1 orang yang balik ke Tuhan mengucapkan terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan saya. Terima kasih Tuhan padahal saya orang berdosa tapi Tuhan tolong saya. Nah Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa bangun, bisa makan, bisa minum, bisa pergi sama keluarga, bisa datang ke persekutuan. Kita bisa menghadapi pergumulan hidup, semua adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena ya emang seharusnya Tuhan kasih saya, bukan. Semua karena kebaikan dan juga anugerah Tuhan. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Nah makanya Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita selalu melihat bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah karena Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ketika kita lihat itu sebagai anugerah dan karunia Tuhan, menghantarkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan ajarlah keluarga juga untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nah ini yang terakhir, yang keempat. Pegang yang baik, jauhkan kejahatan. Kita semua dikasih sama Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Yang namanya punya hikmat dan kebijaksanaan, yang namanya kita punya hikmat gitu ya. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang baik dan membangun, serta mana yang tidak baik dan mana yang
merusak. Nah, Rasul Paulus mengatakan gitu ya di dalam pesannya, dan bagaimana supaya keluarga kita terus hidup di dalam Tuhan, kita dikasih hikmat sama Tuhan, membedakan mana yang baik, yang membangun, serta mana yang tidak baik dan mana yang merusak. Nah, itu kita juga harus lakukan di dalam kehidupan keluarga kita, mempertimbangkan segala sesuatu. Apakah hal yang sudah diambil di dalam keluarga seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Lalu hiduplah di dalam kasih sayang. Ya, sebagai keluarga saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Belajar juga untuk memaafkan. Namanya orang itu pasti punya salah. Namanya orang itu ya pasti mungkin keluar kata-kata yang menyakiti hati kita. Tapi belajarlah untuk memaafkan. Membuka pintu selebar-lebarnya. Karena di dalam keluarga ya itu kita harus saling mengasihi. Belajar memaafkan satu dengan yang lainnya. Jangan berkata kasar. Berkata-katalah yang membangun. Berkata-katalah penuh kasih sayang. Lalu kemudian hiduplah berintegritas. Apa maksudnya hidup berintegritas? Apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan berjalan beriringan sesuai. Nah itu ya Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih. Keluarga yang hidup di dalam Tuhan adalah keluarga yang melakukan setidaknya 4 hal yang tadi dipesankan oleh Rasul Paulus. Apa aja yang pertama? Bersukacitalah senantiasa. Kedua, tetaplah berdoa. Ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Yang terakhir, pegang yang baik, jauhkan kejahatan. Nah biarlah 4 hal ini, setidaknya 4 hal ini yang jadi nasihat Rasul Paulus yang terus kita hidupi di tengah-tengah keluarga kita. Teruslah jadi oma opa, bapak ibu yang jadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pergunakanlah waktu yang masih Tuhan anugerahkan untuk terus jadi teladan iman dimanapun Tuhan menempatkan kita. Terkhusus di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita sama-sama berdoa kiranya keluarga kita dapat terus hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ayat mas kita pada hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18a. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Tuh ya, semoga ini jadi panggilan hidup kita. Semoga ini juga terus kita lakukan di dalam hidup kita. Bersukacita, selalu berdoa, dan mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Kalau ini terus dilakukan awet muda, ya, karena nggak banyak manyun-manyun, nggak banyak marah-marah hidupnya, gitu ya. Justru hidupnya berbagi cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua untuk melakukan ini. Amin. Kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat ya, Oma Opa dan Bapak Ibu. Di awal dari doa syafaat ini, saya memberikan waktu sejenak kepada Oma Opa dan Bapak Ibu untuk mendoakan keluarga masing-masing. Jadi saya kasih waktu, doainlah keluarga kita, atau doakanlah siapa yang ada teringat di dalam pikiran kita saat ini, mungkin teman kita atau mungkin saudara kita yang jauh di sana yang teringat, kita bawa di dalam doa kita. Lalu nanti saya akan melanjutkannya di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, dimulai dengan doa kita masing-masing terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menaikkan doa kami bagi keluarga kami masing-masing, atau sanak saudara kami, atau untuk teman-teman kami. Tuhan, di dalam doa ini kami berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap kami. Tuhan juga yang kiranya berkenan mendengarkan setiap doa dan juga permohonan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang kiranya juga mengabulkan setiap doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati, lindungi dan jagalah ya Tuhan setiap kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah sebagai satu keluarga kami dapat terus melakukan setiap hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami dapat terus bersuka cita, saling mendoakan, mengucap syukur dalam segala hal, serta melakukan setiap hal yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Pimpin, sertai, dan lindungilah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga menaikkan doa kami bagi pengurus Komisi Usia Indah. Kiranya Tuhan yang terus memberkati para pengurus Komisi Usia Indah ini di dalam setiap program kerja yang boleh dipikirkan ataupun setiap kegiatan yang akan dilakukan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Biarlah para pengurus dapat terus bersahati, bersuka cita di dalam melayani Tuhan melalui para jemaat dan simpatisan di Komisi Usia Indah ini. Kami juga berdoa bagi setiap kami para anggota dan juga simpatisan di Komisi Usindah ini, kiranya Tuhan yang senantiasa terus memberkati dalam kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kami menjalani hari lepas hari kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami dapat terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membagikan cinta dan kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini membawa doa kami ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Rini, untuk Omah Rini atau Omah Prio, untuk Ibu Yanti Suhendra, untuk Ibu Herlina, untuk Bapak Kuncoro, untuk Ibu Tri Subranti. Kiranya Tuhan yang terus memberkati di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menganugerahkan sukacita, damai sejahtera, dan pimpinan dari Engkau saja. Biarlah ya Tuhan di pertambahan usia pada saat ini, mereka pun dapat senantiasa terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan juga yang berkenan mendengarkan setiap doa dan harapan yang boleh dipanjatkan dan Engkau kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga pada saat ini membawa doa kami bagi rekan-rekan kami yang dalam keadaan lemah tubuh, terkhusus untuk Ibu Rini atau Ho Gyu Yu yang pada saat ini di dalam kondisi kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan beliau kesehatan dan juga iman yang teguh untuk senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Atau mungkin saudara-saudari kami yang pada saat ini juga dalam keadaan sakit atau lemah tubuh, kiranya Tuhan berkenan memberikan pemulihan dan kesehatan kembali. Berkatilah setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, kiranya itu semua bisa mendatangkan pemulihan dan juga kesehatan kembali. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan pimpinan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus berjalan dan memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta Erma untuk firman-Nya yang boleh disampaikan. Kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum kantong kolekte diedarkan, saya akan membacakan ayat pengantar persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan diedarkan, kita menyanyikan Kidung Baru 133 bait 1, 2, dan 3. Walau
Kita naikkan bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecurahan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau pun lebat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita bersama-sama berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Saat ini kami akan menyatakan rasa syukur kami dan memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada akhir persekutuan ini kita akan menaikkan pujian dari PKJ 288. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan keempat. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi aman dan sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kasih, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada bersama dengan keluarga kami sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami sendiri, melainkan semua karena anugerah dari Tuhan. Pimpin dan sertailah setiap kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, agar kami sebagai keluarga dapat terus hidup di dalam Tuhan dan juga menyatakan cinta dan kasih Tuhan. Kini mari bersama-sama kita akan mengakhiri persekutuan pada hari ini dan menerima berkat yang hanya daripada Tuhan saja. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Silakan duduk kembali. Silakan dapat mengambil saat teduh sejenak. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Ada beberapa warta yang akan disampaikan. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Erma P. Kristiono selaku pembawa firman hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Kemudian terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Vera, singers Ibu Shirley dan Ibu Indria Stuti, pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Ibu Rini Raharjo dan Ibu Wong Kweyo, multimedia Saudara Kelvin. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 8 Oktober 2025 adalah keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan dari Mazmur 1. Pembicara Pendeta Adi S. Patriabara dari GKI Kafling Polri, pemimpin pujian Ibu Lydia Dini, singers Ibu Rini Raharjo dan Ibu Hermin, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Tio Mailan dan Ibu Tio Mein, pembaca warta Ibu Yulia. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kalinya di persekutuan ini? Enggak ada ya. Selanjutnya, setelah persekutuan tidak ada MMA. Dan ada latihan paduan suara. Ya. Karena kita ada acara ya habis ini. Tanggal 3 Oktober hari Jumat ada kegiatan melukis di Gria Kasih pukul 10. Ya. Berikutnya ada pengumuman yang akan disampaikan dari Padus Usia Indah. Bagi jemaat Usinda yang ingin bergabung dalam pelayanan paduan suara, untuk sementara waktu tidak menerima anggota baru. Karena anggota yang ada sudah berjumlah 45 orang dan cukup banyak juga ya. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin melayani, bisa juga memberikan pelayanan di tempat yang lain, misalnya penerima tamu, kolektan atau tim doa dan lain-lain. Jadi ya untuk sementara aja, nanti kalau ada yang sudah mengundurkan diri bisa dibuka ya, pendaftaran baru gitu ya Bu. Soalnya udah cukup banyak juga sih. Ya. Ya enggak sih, enggak jual mahal. Kemudian ada persembahan kasih dari Bapak Kuncoro yang berulang tahun berupa snack. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada pengumuman dari Ibu Anita. Selamat siang, Opa, Oma, Bapak, Ibu semuanya. Masih semangat? Masih kan ya. Jadi bulan ini kita masuk bulan keluarga yang ditandai tadi kita menyanyikan lagu Kami Keluarga Allah. Dan ada beberapa acara nanti sesudah persekutuan, juga di dalam bulan ini ada berturut-turut, nanti ada di minggu ketiga, keempat ada acara, minggu kelima juga ada acara. Dan Opa Oma, kita bulan ini sebagai bulan keluarga, kita akan mengadakan pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan menyisihkan sebagian dari uang saku kita untuk membangun gereja kita, rumah Tuhan. Seperti kita tahu, gereja kita kan sedang membangun rumah gereja baru di mana kita
kita mau ikut berpartisipasi untuk ikut menyelesaikan pembangunan gedung gereja baru yang nantinya akan kita pakai juga di ruang yang baru supaya ruangnya lebih besar deh, lebih nyaman begitu. Dan kita sebagai jemaat Usinda, kita berpartisipasi dengan menyisihkan uang saku kita yang kita akan kumpulkan pada minggu keempat ya, tanggal 22 bulan Oktober. Nanti jemaat maju ke depan dan mulai minggu depan, minggu kedua dan minggu ketiga, pengurus akan membagikan envelope. Envelope itu kita untuk menyisihkan uang saku kita dan kita kumpulkan di minggu keempat di tanggal 22 bulan 10 dan di mana kita supaya ikut berpartisipasi untuk membangun gereja, di mana setiap orang tidak mempunyai kesempatan untuk dikasih kesempatan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Sebab membangun rumah Tuhan itu kan berpuluh-puluh tahun ya, sedangkan kita yang dikasih kesempatan Tuhan untuk bisa berpartisipasi, seberapa besar pun jumlah yang kita kumpulkan, itu sangat berarti. Seperti janda miskin yang cuma memberi dua keping dinar itu kan sungguh berarti juga bagi Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat Usinda kita ikut berpartisipasi membangun pembangunan rumah Tuhan. Sekian pengumuman dari saya dan terima kasih Tuhan memberkati kita semua dalam pekan keluarga ini, terutama kita semua bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekian. Selanjutnya saya akan serahkan ke Ibu Linda. Saya bukan pengumuman ya, Ibu Bapak nggak usah begitu serius. Iya, ini kan bulan keluarga ya. Jadi kita akan bermain, kita akan mencari keluarga kita. Jadi nanti setiap Bapak Ibu akan diberikan satu kartu, ya. Kartunya berbentuk seperti ini, ya. Nah, di dalam kartu ini ada gambar, ya. Setiap kartu ada gambarnya. Nanti tugas Bapak Ibu mencari keluarganya, ya. Nah, keluarganya gimana Bu Linda? Jadi di dalam kartu-kartu ini ada 10 kartu yang sama. Ya, ada 10 kartu yang sama dan ada 2 yang sama. Jadi berarti ada 20 kartu yang sama tapi 10 dengan 10. Ya. Jadi keluarganya nanti dicari, ya. Syaratnya 1. Enggak boleh bersuara. Hening. Jadi enggak boleh gini, burung, enggak boleh. Ntar bingung, ya. Jadi dicari. Carinya gimana? Samperin, ya. Kita mencari keluarga kita, ya. Dan pengurus sudah menyiapkan hadiahnya, ya. Bisa kita mulai ya. Sebaring Pak Kuncoro tolong main musik Kami Keluarga Allah. Oke? Ya. Yuk, pengurus tolong dibagikan kartunya. Yang sama ya. Iya, nyanyinya yang lagu keluarga tadi. Vin yang kata-katanya aja. Ya. Keluarga yang taat dan bahagia.
udah ketemu yang 6 gambarnya. Yang ada 6 flamingo ya. Flamingo. Siapa gambarnya ada yang 6? Ya, siapa aja maju ke atas. Yang gambarnya itu coba, udah ketemu ya keluarganya. Flamingo. Nih yang udah. Ayo. Temannya yang punya gambar naik ke atas. Terus gambar apa lagi? Satu lagi gambar apa? Enggak. 10, gambarnya 10. Ada 8. Ini ada gambarnya nih. Ayo, siapa lagi yang punya gambar ini? Berarti ada saudaranya di sini nih. Siapa yang punya gambar flamingo? Saudaranya di sini. Ayo, naik saudaranya. Mesti 10. 8 sampai 10. Siapa 8? Ayo. Di kotak sisa saya lihat. Udah nggak ada. Kita taruh paling atas. Ayo, siapa lagi? Gambar apa yang kedua? Nggak. Flamingonya warna orange. Aduh, persis kembang ini nggak bisa naik. Satu lagi. Berapa? Apa tuh? Ya. Ini keluarganya udah ketemu nih. Yang kemarin hilang udah ketemu nih. 10 orang. Ada satu keluarga lagi. Keluarga mana? Gambarnya apa? Yang lain mana yang udah lagi? Ya, nanti sebelah sini. Pak Toba, tolong hadiahnya di belakang. Sini ya. Iya. Iya, Bapak Ibu yang punya gambar flamingo boleh naik ke atas. Dan satu lagi yang punya gambar gambar Wijaya Kusuma. Siapa yang punya gambar Wijaya Kusuma? Ayo, boleh naik. Enggak, flamingo. Oke. Hadiahnya yang ini. Ketemu sama keluarganya. Wijaya. Udah ya? Oke. Jadi keluarganya gambarnya flamingo dan Wijaya Kusuma. Tetapi kita semua adalah keluarga, ya. Nah, keluarganya 4, ya. Oke, Pak Kuncoro tolong dong nyanyiin sekali lagi. Iya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Sebagai Tuhan
keluarga ya. Keluarga Allah, keluarga yang tak bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, Inilah Ya, keluarga. Pendeta Erma akan memberikan hadiah kepada keluarga. Buat minum susu, buat minum teh. Ada ini. Ada pengumuman sebaring foto ya. Kelompok MMA 7 diharapkan berkumpul sebentar. Selamat ya. Oh iya, Bapak Ibu, kartunya tolong dikumpulkan ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.